Ya, gue udah lama banget gak bikin konten. Terakhir itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Emang 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang itu gue lumayan sibuk lah kuliah. Ya, ini sekarang gue udah memasuki semester terakhir. Gue udah lumayan punya waktu luang lagi untuk motoran. Walaupun tahun lalu itu gue beresin motor gue, rapiin motor gue yang tadinya biru dengan velg Nuvo jadi putih, velg Vario. Tapi tetap di saat itu juga gue nggak terlalu main motor lah. Gue kayaknya kehitung jari lah gue motoran tuh cuma sekali 2 kali. Nah, di awal tahun ini gue bakal lebih rajin lagi bikin konten. Semoga gue bisa minimal sebulan sekali. Gue sih pengennya sebulan 4 kali, jadi per minggu 1. Nah, Lexi, ini gue cerita sedikit ya sebelum gue masuk ke inti videonya. Jadi Lexi gue yang udah jadi warna putih itu, tahun ini itu gue tahun keempat lah punya dia. Gue beli itu di 2020 dan sekarang udah 2025 awal ya, sebenarnya udah masuk tahun keempat lah. Nah, motor gue itu sebenarnya udah ngebul dari tahun lalu sekitar bulan Maret lah. Tapi gue biarin aja tuh, gue cuek aja lah selagi motor masih bisa jalan. Ya, why not gitu loh, gue pakai aja. Bahkan gue dengan kondisi motor ngebul itu di bulan Agustus tahun lalu itu gue bawa ke Jogja, tapi dengan catatan olinya tuh cepet banget habis. Jadi gue di Bandung isi oli, nyampe Jogja itu habis, jadi di Jogja gue isi oli. Nah, pas gue mau pulang ke Bandung, di Jogja isi oli, di Bandung gue isi oli lagi pas nyampe, karena memang udah secepat habis itu. Nah, di saat itu gue nggak tahu tuh itu baret kah atau ring sehernya. Nah, di 2025 ini, awal tahun ini, motor gue nyerah. Nyerahnya itu lucunya bukan karena mesinnya, tapi gue kena kode 12. Ya, itu penyakit lah, penyakit Aerox, penyakit Lexi, karena kan mesinnya sama. Gue udah expect, tapi gue nggak expectnya baru tahun keempat. Jadi gue di tahun kedua tuh kayak, oh motor gue bener kali dari pabrikannya gitu. Ternyata kena juga. Terus ya udah, akhirnya karena motor gue udah ngebul, terus udah kena kode 12 juga, karena harus dibongkar kan itu bagian spool dan perkabelannya. Ya udah, gue pikir kenapa nggak sekalian aja gue modif mesinnya, gue ubah sedikit lah. Ini kan masih standar ting-ting, cuma noken as aja. Gue mau naikin ke 58, sama gue mau upgrade tipis-tipis part yang gue udah punya dari lama sebenarnya, tapi nggak sempat gue pasang karena ya itu lumayan sibuk pas kuliah. Ini gue mau review barang-barangnya. Barang-barangnya apa aja? Gue sebenarnya yang beli itu cuma 3 blok, seher, dan gue mau upgrade TB-nya. Nah, ini bloknya. Ini blok gue pakai NPP 2 DP ya. Jadi ini 155 cc. Kenapa gue pakai NPP? Pertama, selain gue nge-cut budget, gue mau tahu apakah si NPP ini bloknya bagus atau enggak. Karena perbedaan harganya itu kurang lebih hampir 100.000 setahu gue sama yang ori. Kalau kalian bisa lihat itu beda di linernya. Linernya itu bukan diasil kayak bawaan Aerox NMAX ya, tapi ini kayaknya boring biasa aja yang kalian tuh kalau misalkan baret bisa di quarter. Kemarin gue coba ukur, kayaknya ini bisa sampai 60 mm, tapi gue mau pakai 58 aja. Ini untuk sehernya. Sehernya ini gue pakai dari MSU tuh jadi jual ini piston yang high kompresi 58 mm, bahannya semi forged. Ini udah PNP, nanti gue mau nyoba. Kompresinya itu diklaim sama mereka 12,5:1. Tapi karena gue juga malas ngeburetnya nanti, karena kan harus turun mesin. Sedangkan gue cuma ganti ini dong mah nggak usah turun mesin kan, tinggal ditodong aja. Jadi yaudah gue anggap aja emang 12,5:1. Tapi secara dom juga memang dia punya dom ya. Karena yang kompresinya 11,6:1 itu yang bawaannya NMAX, Aerox, R15 dan segala macamnya itu rata kan. Nah, ini ada domnya. Gua anggap ini kena di 12-an lah. Dan ini ada jalur oli ya, jalur oli. Terus ini juga dipapas biar bisa masuk. Ini enteng, mungkin mendekati orinya ya. Orinya itu kalau nggak salah 85 gram. Ini coba gua ambil timbangan. Nah, ini timbangan kopi punya bapak gua. Gue pakai aja. Coba kita timbang. 91 gram. Ya ini antara 90 atau 91 lah ya. Ini bukan timbangan yang sangat akurat, tapi anggaplah segitu. Jadi beda 5 gram doang mah aman. Ini bakal tetap enak buat RPM tinggi. Tapi gue juga belum tahu ya. Gue harus coba juga. Part selanjutnya adalah throttle body. Ini throttle body sebenarnya cuma ukuran 32, cuma gue iseng
gue coba bikin kayak velocity gitu ya, flow. Ini ukurannya 32 tuh. Ini nggak PNP ya. Ini harus kalau gue rasa-rasa ini harus dilem porting karena di sini kegedean lah pokoknya. Jadi ini harus dilem porting, nanti itu urusan mekanik gue. Dan ini kalau misalkan enak, ini kayaknya bakal gue jual. Gue pakai ini, intake-nya bakal gue pakai karena gue mau tetap pakai box filter. Sebenarnya gue nggak suka box filternya, cuma gue belum mau ngebobok bagasi gue. Gue masih butuh bagasi gue, jadi kemungkinan besar box filter bakal gue copot. Terus gue pengen nyoba nih, kalau misalkan kayak gini aja, kira-kira bakal enak gak si rasanya? Karena sepengalaman gue, kalau misalkan TB open filter kayak gini, wajib pakai velocity karena rasanya tuh nggak enak banget lah. Gue nggak bisa jelasin secara datanya, tapi yang pasti di rasa-rasa tuh nggak enak banget. Jadi karena gue nggak mau bikin velocity juga, gue coba bikin di TB-nya aja gitu. Nanti rasanya gimana, lihat nanti. Nah ini sebenarnya barang-barang ini aja ya, blok, shaker, dan TB. Tapi barang-barang selanjutnya yang gue dulu udah punya dan belum gue pasang tuh masih ada nih. Gue bakal ganti injektor pakai Forest 1M. Ini 140 cc 8 hole karena standarnya Lex itu setahu gue di bawah 100 cc. Dan kalau misalkan gue harus beli originalnya R15 kan lumayan mahal ya. Terus gue juga masih punya nih dan nggak pernah gue pakai. Yaudah gue pakai ini. Terus ini ada TPS Forest 1M. Ini belum pernah gue pakai juga tuh. Ini belum pernah gue pakai. Nanti mau gue pasang ke motor gue. Nah ini pompa oli. Ini sebenarnya agak lebay ya buat spek 58, cuma memang waktu itu gue rencananya mau bikin spek gede dan ternyata nggak jadi. Ya udah, akhirnya ini nggak kepasang-pasang. Terus ya udahlah, mumpung lagi dibongkar, terus juga ya nambah debit oli, dirasa kayaknya lumayan nih bikin motor lebih adem. Ya nanti gue pasang. Ini merek TDR ya. Gue beli udah lama, gue lupa. Ini barang gue udah lupa gue belinya kapan. Ini ada join injektor. Gue nggak tahu ini bakal dipakai apa enggak. Sama ini paling ISC manual, karena kalau enggak si RPM-nya bakal nyangkut-nyangkut. Ini sebenarnya ada perklep 25, ini ori ya, cuma kayaknya gue rasa belum butuh untuk di cam yang sekarang. Dan karena gue ECU-nya masih standar, nanti limit nggak bakal gue naikin kan, maksimal di 10.000. Gue rasa perklep masih cukup yang standar, seperti itu. Nah ini gue tag video tuh 29 Januari jam 4 sore. Gue mau langsung pergi ke bengkel karena motor gue tuh udah dibongkar. Motor gue lagi di porting dan gue rasa mekanik gue butuh si intake-nya untuk nyocokin si jalurnya biar nggak ada yang patah ya. Biar cepet nyala motor gue juga. Yaudah, gue mau langsung berangkat ke bengkel. Nah, gue nggak banyak meliput di bengkel. Intinya motor gue di porting dan pasang part-part yang udah gue jelasin tadi. Ya, motor gue udah beres akhirnya. Sebelum gue masuk ke part-part yang gue pasang kemarin itu, gue mau sedikit walk around dulu nih. Karena kan terakhir muncul di YouTube tuh warna biru, velg Nuvo ya. Sekarang ini udah putih, velg Vario. Nah, untuk bagian kaki-kaki dulu deh. Kaki-kaki ini gue ganti pakai velg Vario 125 ya, atau 150. Pokoknya yang LED out, gue pakai yang itu. Terus gue PNP nih ke sini dengan kaliper. Gue pakai X-Max original, bracket kalipernya custom. Piringan ini gue pakai Mufak Vario. Jadi bautnya itu 4. Yang gue bikin adapter itu bukan si piringannya, tapi si speed sensornya. Terus gue ganti ini selang rem, gue pakai Hell. Oh iya, ini velgnya itu di repaint, warnanya tuh champagne gold gitu, mantep banget, kayak ya mewah aja gitu loh. Nah untuk bagian atas ini gue cuma ganti windshieldnya aja, yang tadinya model bubble gue ganti ke yang clear model standar. Masuk ke bagian stang. Stang ini kemarin itu terakhir pakai RZR kan, ini gue ganti lagi ke standar, gue balikin ke standar. Kenapa? Ya gue bosan aja sih, gue pengen balik ke standar. Terus ubahannya yang lain tuh gue pakai gas spontan Daytona. Kemudian ini gue pakai, saklar apa ya? Kayak Sabre gitu. Terus ini pakai R15. Gue pakai R15 karena gue mau ngincar ini pas beamnya. Kemudian untuk hand grip gue pakai Daytona, apa ya? Gue nyebutnya Daytona ketupat lah ya, karena kotak-kotak. Jalu gue pakai PCX original. Nggak ada ubah lagi di sini. Paling ini cover
rem CNC-nya X-Max. Kenapa gue bisa pakai ini? Karena gue pakai master remnya R25. Gue pakai master rem R25 original dan ternyata tutup master remnya itu sama dengan X-Max. Jadi gue beli ininya sebenarnya 2 si cover rem ini, cuma gue bagi 2 sama temen gue karena sama-sama pakai master R25 dan ini gak dijual satuan, dijualnya itu sepasang. Jadi gue bagi 2 sama dia. Di sini kalian bisa lihat cowokan ini. Jadi karena R25 itu si baut untuk ke selang remnya itu di depan, jadi harus kayak gini, harus dicowak-cowak. Cuma yang udah gue pernah lihat dihabisin di sini dan gue pikir kayak kurang keren aja gitu. Gue pengennya yang ada seninya gitu, dan kebetulan si builder juga emang seneng yang kayak gini-gini, nyok-nyok gini. Terus yaudah dibikinlah sama dia, dicowak, dan hasilnya gini, keren banget ya. Rapih banget, kayak OEM aja gitu. Ini FYI aja, si master remnya ini gue potong, jadi kan harusnya rada tinggi kan. Ini gue potong sampai batas apa ya? Ini kalau kalian lihat lah, di sini tuh udah mepet sama drat spion aslinya R25. Nah, ubahan selanjutnya itu gue ganti shock breaker YSS. Gue lupa apa. Ini gue belinya second dan ini juga dicariin sama si builder motor gue. Harganya lumayan murah sih. Kalau nggak salah gue dapet 700.000 dan gue pilih warna hitam karena lagi-lagi gue nggak mau mencolok. Nah, masuk ke velg nih. Ini velg ya sama aja sih sebenarnya. Pakai Vario, tromolnya ini tuh di bubut, gue nggak tahu berapanya. Cuma yang pasti di bubut, tapi as rodanya PNP ya. Kalau misalkan pakai velg Vario. Masuk ke inti videonya, yaitu mesinnya kan. Ini gue cabut dulu deh, soalnya agak ngalangin deh. Itu TB udah kepasang, ada TPS Forest 1M kepasang. Ini tonjokan tensioner gue udah lama ya, dari dulu gue ganti. Tuh bloknya kelihatan lah, masih bening banget ya, injektor semua nggak kelihatan. Nah, ini kenapa gue open filter, jadi ternyata jalur si karetnya ini nih, apa namanya, intake rubbernya itu nggak cukup, nggak muat ke diameter luar sini. Jadi yaudah gue nggak pasang dulu, dan kayaknya gue nggak bakal pasang ke depannya karena ternyata enak kayak gini, walaupun gue masih pakai knalpot standar ya. Ya overall kayak standar lah karena knalpotnya standar. Cuma kalau udah dibawa jalan, nah buat gue ini rasanya jauh banget. Tadi itu kan gue ditanjakan dan itu gue masih setengah gas dan udah seteriak itu. Untuk konsumsi bensin juga jadi irit sih, kayak ini masuk 35 km per liter gitu. Ini belum sampai habis, motor baru jalan di 108,8. Gue kemarin isi full tank dan sekarang belum habis, sisa 1 bar. Cuma 1 barnya Lexi itu masih banyak, jadi ya kita lihat nanti aja. Overall seperti itu. Untuk mesin saat ini seperti itu dulu. Kedepannya gue bakal ada ganti lagi, ada kemungkinan gue ganti ECU, gue ganti cam lagi, mungkin juga gue gedein klep atau apapun itu. Terus nih kalian bisa lihat ada stiker ini kan, ini sebenarnya bukan keinginan gue dari awal cuma gue pakai stiker ini karena gue mau nutupin lecet. Terus kalian juga bisa lihat tuh jok sebelah situ itu udah robek, pasti gue nanti ganti. Knalpot gue juga pasti ganti karena walaupun ini enak sih buat harian, tapi untuk atasannya nahan banget. Untuk torsi bawah tengah sih enak, cuma gue nggak bisa gaspol dari bawah gitu loh karena mungkin back pressure-nya terlalu tinggi ya dari si knalpot standarnya. Jadi gue pasti ganti lagi. Dan masih banyak lagi proyekan di motor ini. Doain aja lancar ngontennya, uangnya dan lain-lainnya. Insya Allah ini titik gue kembali lagi ke YouTube. Episode selanjutnya gue bakal ganti knalpot motor ini. Kurang lebihnya seperti itu guys. Terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.